Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh keberkahan ini alhamdulillah Allah berikan berbagai nikmat kepada kita, dan mudah-mudahan Ramadan yang memberikan segala kebaikan ini mengantarkan kita menuju manusia takwa. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun Islam adalah berzakat. Ketika kita menjelaskan tentang zakat dan memahami zakat, kaitannya adalah dengan harta. Sudah tentu Allah Maha Kaya, dan Allah sudah mengamanatkan kepada setiap hambanya memiliki harta yang berlimpah. Maka zakat ini adalah bagian kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bagi setiap orang yang memang diamanatkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada harta itu ada hak orang lain. Harta inilah yang menjadi bagian kehidupan kita, dan manusia sudah tentu menikmati harta itu bukan hanya untuk dirinya saja. Maka syariat memerintahkan kepada orang yang diamanatkan harta untuk berzakat. Mari kita lihat apa yang dipahami dari pengertian zakat. Zakat adalah bagian harta yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi harta, dan ini adalah hak Allah. Kenapa dikatakan hak Allah? Karena harta zakat ini adalah diberikan kepada orang-orang yang berhak. Di antaranya adalah fakir dan miskin. Allah sudah tentu sangat mampu untuk menjadikan semua orang kaya. Tetapi kenapa ada harta yang harus diamanatkan kepada orang kaya? Itulah hak orang-orang miskin. Zakat ini bagian dari hal yang harus dikeluarkan, dan pengertiannya adalah rojaul barakah. Orang yang punya harta itu mengharapkan keberkahan dari harta, dan orang yang punya harta itu mengharapkan kebersihan jiwanya. Ada dua hal yang perlu saya tegaskan di dalam kaitannya zakat ini adalah, pertama adalah harta, kedua manusianya. Salah satu hal, karakter manusia adalah pelit, bakhil. Dan di antara manusia yang taat kepada Allah adalah orang yang beriman melaksanakan perintahnya. Rasul mengingatkan, la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Tidak akan menyatu antara iman dan sifat pelit pada hati seseorang mukmin selamanya. Maka ketika orang diperintahkan zakat ini adalah, pertama, orang itu pasti dia mukmin. Kedua, orang itu tidak bakhil. Artinya ketika zakat diperintahkan kepada Allah, oleh Allah kepada orang yang memiliki harta tadi, dia adalah orang mukmin dan dia dipastikan tidak bakhil. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah di sini adalah pengertiannya zakat. Yang sedekah itu atau zakat itu adalah membersihkan hati pemilik harta dan membersihkan harta itu sendiri. Ketika orang memiliki harta yang dia harus dizakatkan, syariat menjelaskan bahwa hartanya itu sudah sampai kepada nisab. Apa nisab itu? Nisab adalah ukuran harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Yaitu 85 gram. Kalau memang itu nanti mau diuangkan, berarti 85 gram kali berapa harga emas yang terjadi pada hari itu. Dan harta yang dimiliki oleh orang yang berzakat itu adalah sudah dimilikinya selama 1 tahun. Itu yang disebut dengan haul. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena zakat itu adalah harta, maka orang yang memiliki harta itu disebut adalah orang kaya. Sehingga dikatakan tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi harta yang dimiliki oleh orang yang sudah haul dan nisab itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dari harta yang ada itu diambil 2,5%-nya. Jadi kalau ada orang punya harta yang sudah 1 haul 1 tahun dan sudah sampai nisab 85 gram, wajib dikeluarkan zakatnya. Itulah yang disebut dengan orang kaya. Jadi kalau orang belum memiliki harta 85 gram, belum memiliki harta sampai nisab dan haul, dia belum bisa dikatakan orang kaya secara perhitungan ekonomi di dalam Islam. Artinya, bila harta orang itu kurang dari 85 gram dan belum sampai kepada haul dia memilikinya, maka dia masih kategori miskin. Pemirsa Nabi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan kepada orang yang diamanatkan harta ini adalah sebagai satu bukti Allah Maha Kaya. Dan bukti lain adalah Allah Maha Kasih Sayang kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang ingin menambah harta yang ada, justru dikurangi dengan zakat itu sendiri. Ketika orang mengurangi harta zakat yang dipotong 2,5% tadi, yakinkan harta itu akan bertambah. Harta itu tidak akan pernah berkurang ketika dibayar zakatnya. Rasul menyatakan ma khalatati shadaqah awiz zakah malan illa afsadathu. Justru kalau harta zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta itu sendiri akan dirusak oleh harta itu sendiri. Maksudnya adalah karena di dalam harta itu ada yang harus dikeluarkan, tapi tidak dikeluarkan, maka yang tidak dikeluarkan itu akan merusak harta yang ada. Jamaah pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan harta yang berlimpah, dan itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun diajarkan oleh Allah kepada kita agar kita punya jiwa memberi, sebagaimana Allah itu punya jiwa memberi, tidak meminta.
Nah, zakat yang ada pada kita adalah kita berikan kepada yang berhak. Saya tidak akan menjelaskan siapa yang berhak, atau dalam hak-hak zakat itu disebut asnaf-asnaf zakat yang 8 itu saya tidak akan jelaskan. Tetapi yang harus saya jelaskan adalah kewajiban orang yang sudah dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia wajib membayar zakat. Sudah tentu kewajiban ini adalah menjadi kewajiban yang akan menambah harta, bukan mengurangi harta. Maka kita pastikan dan kita yakini harta yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan zakatnya itu tidak akan pernah berkurang. Pastikan dia akan menambah hartanya. Allah akan menambah harta lebih dari apa yang kita keluarkan. Inilah yang namanya disebut keimanan, keyakinan dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya katakan, la yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Orang yang beriman sudah tentu akan mentaati apa yang Allah perintahkan. Kaitannya dengan harta inilah nanti ada penyakit pada manusia, yaitu adalah penyakit bakhil, penyakit pelit. Dia takut hartanya berkurang ketika diperintahkan oleh Allah untuk dibayarkan zakatnya kepada yang berhak. Kekuatan kita dari kaitannya dengan harta adalah menikmati harta yang sudah Allah berikan dan mengeluarkan harta yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nabi YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat yang menjelaskan betapa amalan zakat ini adalah menjadi penting buat orang-orang yang dititipkan hartanya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Wa bil asarhum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada harta pada mereka, yaitu hak orang yang meminta dan hak orang yang tidak meminta. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka kenikmatan menghadapi kehidupan dengan takwa adalah akan memberikan segala kebaikan kepada orang yang taat kepada Allah tersebut. Kecintaan kepada harta memang menjadi sifat manusia. Inilah yang disebut dengan penyakit al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka Allah begitu paham siapa kita. Dan Allah tahu betul siapa orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dari harta yang Allah titipkan. Allah akan memberikan lebih dari yang ada ketika orang itu mentaatinya, melaksanakan apa yang diperintahkannya. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa menikmati harta yang Allah titipkan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cara Allah mendidik kita. Karena memang yang Allah perintahkan kepada kita adalah memberi. Memberi setelah Allah memberi kepada kita. Bukan meminta. Apalagi mencuri. Apalagi korupsi. Maka ketika orang sudah membiasakan memberi dari apa yang sudah Allah perintahkan, pasti dia menjauhi yang namanya meminta. Dan lebih dari itu,
pasti dia tidak akan melakukan apa yang namanya mencuri, bahkan korupsi. Maka zakat yang menjadi bagian syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah membentuk karakter agar kita pandai bersyukur dari apa yang dititipkan oleh Allah. Karena harta yang dititipkan oleh Allah adalah harta amanah, yang di sana ada hak orang miskin, ada hak orang fakir, dan ada hak-hak yang lainnya yang 8 asnaf. Ini harus disampaikan. Allah Maha Kaya dan Allah sangat mungkin menjadikan semua manusia kaya. Tapi faktanya di sana ada orang fakir, di sana ada orang miskin. Artinya Allah menitipkan harta kepada orang-orang kaya. Maka kalau harta itu tidak disampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti si pemilik harta itu tidak akan menikmati harta dengan sebenarnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang-orang yang sudah dititipkan hartanya lebih dari yang lain, apalagi sudah sampai kepada nisab dan haulnya, berhati-hati. Karena harta itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pasti harta itu tidak akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan bila apa yang Allah perintahkan tidak dilaksanakannya. Dan nanti di akhirat, bila harta yang Allah titipkan tadi tidak dikeluarkan sesuai dengan apa yang diperintahkannya, dia akan menjadi binatang besar yang akan memakan apa yang pernah kita makan. Bahkan orang-orang yang meninggalkan atau tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dia akan, badannya akan disetrika dengan api yang panas. Banyak konsekuensi-konsekuensi lain yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak mentaati apa yang Allah perintahkan kaitannya dengan harta ini. Sekali lagi saya tegaskan, Allah sangat mungkin menjadikan seluruh manusia kaya. Tapi faktanya di sana ada orang fakir, di sana ada orang miskin. Memang Allah sudah menitipkan harta kepada orang-orang kaya. Artinya bila ada orang fakir, bila ada orang miskin yang mereka bisa jadi sampai kelaparan, bahkan sampai tidak makan sama sekali, berarti orang kaya banyak yang berkhianat. Karena harta mereka sudah Allah titipkan kepada orang-orang kaya, tapi tidak disampaikannya. Belum lagi ada orang-orang yang tidak bersyukur. Dia sudah Allah titipkan harta yang berlimpah, amanat jabatan yang sudah mendapatkan fasilitas kehidupan, tapi masih saja ada yang korupsi. Maka ini adalah terlalu jauh kalau kita jadikan pembahasan tentang zakat. Maka marilah kita syukuri, karena manusia semua Allah berikan rizkinya. Allah mengamanatkan kepada setiap diri manusia harta yang ada. Kaitan dengan zakat ini adalah buat orang-orang yang memang Allah titipkan lebih, karena memang ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan harta yang ada pada setiap diri manusia, bisa jadi kalau sudah sampai kepada haul dan nisab, dia wajib berzakat. Tapi belum sampai kepada haul dan nisab, maka dianjurkan dia bersedekah. Jadi kalau ada istilah zakat profesi, sebetulnya itu adalah bukan zakat, tapi lebih kepada cara bersedekah. Maka kalau bicara zakat adalah bicara haul dan nisab dari harta yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dia adalah hukumnya wajib untuk dilakukan setiap tahun dari harta yang sudah dia miliki selama 1 tahun itu. Tapi berbeda dengan sedekah. Bagaimanapun manusia, Allah terus berikan rizkinya. Dan ketika manusia ingin mendapatkan tambahan dari rizki yang ada, sudah tentu dengan bersedekah. Sudah tentu dengan mengeluarkan apa yang sudah Allah titipkan. Karena setiap kebaikan yang Allah berikan kepada setiap manusia dan manusia lalu melakukan kebaikan itu, Allah akan membalas minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang-orang yang belum mendapatkan keberuntungan sebagaimana hartanya belum sampai pada haul dan nisab, maka sudah tentu dia pun tetap harus membersihkan hartanya dengan cara bersedekah. Sedekah adalah bagian dari manusia mensyukuri dari harta yang sudah Allah titipkan. Ada 2 malaikat yang setiap pagi berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan, Allahumma ati mumsikan talapan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti dari hartanya. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, hancurkan harta orang yang tidak mau berinfak. Nah, maka setiap orang seharusnya dia tetap mengeluarkan sedekah atau bersedekah setiap pagi, agar doa yang dibacakan oleh malaikat tadi kita mendapatkan keberkahannya dan Allah akan berikan ganti yang lebih banyak. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak melakukan, tidak berinfak, tidak bersedekah pada setiap pagi, naudzubillahi min dzalik, doa malaikat tadi menyatakan hartanya akan dihancurkan. Maka mari pastikan bagaimanapun keadaan kita, kita tetap berusaha untuk mengeluarkan rizki dari yang sudah Allah berikan kepada kita. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dia selalu berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Mungkin ketika lapang tidak ada masalah kita berinfak atau bersedekah. Tetapi ketika kita sempit, uang yang kita miliki tidak banyak, itu mungkin menjadi tantangan tersendiri. Tapi ketika kita meyakini bahwa doa malaikat Allahumma ati munfiqan khalafan, apa yang kita serahkan kepada Allah di setiap pagi itu akan diganti lebih dari apa yang ada. Ini adalah soal keimanan. Ini adalah soal keyakinan. Karena memang manusia memiliki sifat bakhil. Manusia memiliki sifat pelit. Maka ketika kita menjadikan harta yang Allah berikan kepada kita dan kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, mudah-mudahan doa malaikat setiap pagi itu justru menambah dan menambah dari harta yang sudah Allah titipkan kepada kita. Pemirsa An-Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya secara umum di sana ada orang kaya, ukurannya adalah dia memiliki harta yang sudah sampai nisab dan haul. Dan yang lain adalah dia memiliki harta tetapi belum sampai pada nisab dan haul. Tapi yang pasti adalah Allah terus memberikan rizki kepada setiap diri manusia. Maka bagaimanapun keadaannya, kita semuanya harus berpikir memberikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
Atau mungkin saya katakan one day 1,000. Atau one day lebih dari 1.000 rupiah. Tergantung dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Inilah pembawa keberkahan. Inilah menambah harta. Inilah kecintaan kepada Allah, bukan kecintaan kepada harta. Karena ketika harta sudah Allah titipkan kepada kita, itu adalah amanat dari Allah, dan kita yakinkan tidak ada yang bisa memberikan apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita, kita pun harus memberikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka mudah-mudahan berapapun uang, berapapun harta yang ada pada kita, ketika kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, pasti harta itu akan membawa keberkahan kepada kita. Tetapi sebaliknya, harta yang berlimpah, harta yang cukup banyak, tetapi tidak digunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, pastikan justru harta itulah yang akan membawa kepada setiap manusia yang dititipkan hartanya adalah kesulitan, kesusahan dalam menghadapi hidupnya. Maka marilah jamaah Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah terus memberikan rizki kepada kita, dan berakhirnya rizki adalah dengan kematian kita. Maka selagi kita masih hidup, berarti ada rizki yang Allah titipkan kepada kita. Jangan lupa, keluarkanlah paling tidak setiap pagi sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh, sesuai dengan doa dua malaikat yang ada, sehingga harta kita yang dikeluarkan itu Allah akan ganti lebih banyak buat yang mengeluarkannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan yakinkan Allah Maha Kaya dan bisa menjadikan semua orang kaya, dan juga yakinkan Allah Maha Kaya tapi bisa menjadikan orang miskin karena tidak mengikuti apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Mohon maaf dengan segala hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.